negara karena Pancasila belum dipahami historisitasnya apa. Buat gerakan pembumian Pancasila jelas. Pak Manurung ya, dari komunitas pembumian Pancasila debat sama Rocky Gerung. Katanya Rocky Gerung mengatakan bahwa Pancasila itu bukan ideologi, ini dianggap sesat. Itu Pak Manurung itu mengajukan sebuah bukti bahwa Bung Karno pernah mengatakan Pancasila itu ideologi ya, dengan jelas ya, ideologi nasional progresif. Ya, saya juga tahu beberapa pernyataan oleh Bung Karno yang menyebutkan bahwa Pancasila itu ideologi ya. Misalnya ketika beliau pidato peringatan Maulid Nabi tahun 64 di Istana Merdeka ya. Bung Karno mengatakan bahwa Pancasila itu dasar negara, ideologi, ide. Ya, gitu tuh. Di kesempatan lain juga Bung Karno pernah juga mengatakan, dia mengatakan bahwa dari Sabang sampai Merauke itu adalah ideologi. Kalimatnya gini, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke adalah satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi yang amat dinamis. Nah, mirip nih kayak tadi tuh. Pancasila ideologi progresif, amat dinamis. Apa maksudnya amat dinamis dan progresif? Ideologi yang dinamis itu artinya dia berkembang, terbuka maksudnya. Pak Manurung itu benar ngomong bahwa Pancasila itu ideologi karena Bung Karno ngomong. Terus Rocky Gerung bilang Pancasila bukan ideologi, bahaya, dia bilang gitu. Pancasila kalau jadi ideologi bahaya, ya, yang punya ideologi itu cuman komunisme dan fasisme, semua aturannya itu ketat. Nah, dia bilang gitu. Jadi Pancasila bagusan jangan dianggap ideologi. Dia benar mengatakan seperti apa yang dia katakan itu. Tapi dalam konteks tiba dia memang belum sanggup melihat Pancasila sebagai ideologi gitu loh. Jadi dia belum nyampe ke suatu pemahaman, suatu pemikiran atau nalar bahwa Pancasila itu adalah ideologi. Ya gitu. Bagaimana kita memahami bahwa Pancasila itu adalah ideologi? Ya tentu saja kita harus ada penggalian gitu ya. Penggalian siapa kita dan mau kemana kita sebagai bangsa itu. Siapa kita? Nah siapa kita ini harus kita berpikir ketika kita lahir ya sebagai sebuah bangsa yang baru. Bangsa yang kayak apa kita ini, ya kan? Mempunyai jati diri seperti apa, mempunyai identitas seperti apa. Sehingga ketika mau mendirikan negara, nah, jati diri kita itu yang kita jadikan sebagai falsafah kan gitu kan, sebagai ideologi, sebagai cara hidup kan begitu. Kita ini bangsa yang beraneka ragam, itu jelas ya. Kita adalah bangsa yang beraneka ragam. Ketika kita membentuk menjadi bangsa di Sumpah Pemuda, Indonesia satu nusa satu bahasa atau satu nusa satu bahasa Indonesia. Nah itu pemuda itu. Jadi kita menjadi itu. Mungkin dari dulu juga sejak zaman dulu kita sudah terbiasa menjadi satu kayak gitu. Misalnya zaman Majapahit ya kita disebut Nusantara. Terus Bung Karno juga pernah mengatakan bahwa dari Sabang sampai Merauke bukan hanya kata-kata ilmu bumi, tapi dia adalah satu kesatuan kebangsaan, satu kesatuan kenegaraan, satu kesatuan ideologi yang amat dinamis, satu kesatuan tekad, keinginan bersama, satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Nah, gitu. Jadi ideologi itu dibentuk oleh akar jati diri kita gitu. Kalau kita nyontek itu bukan ideologi namanya, contekan namanya kan. Misalnya orang Indonesia mau hidup dengan cara orang Arab gitu ya, itu bukan ideologi namanya, karena dia nggak punya akar seperti itu, ya kan? Begitu juga mau hidup dengan cara Cina, apa cara komunis gitu, nggak bisa karena akar kita bukan itu. Ya kita adalah bangsa yang beraneka ragam, yang satu, yang gotong royong, yang udah biasa kayak gitu, nah berbagi keadaan sosial. Ya, jadi itulah ideologi kita tuh. Nah, baru kalau kita memahami Pancasila itu isinya apa? Pancasila itu pertama isinya persatuan, ya, persatuan Indonesia yang didasarkan oleh ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, persatuan ini Indonesia ini kan kita, gitu kan? Kita sebagai Indonesia, sebagai bangsa, sebagai tanah air.
supaya dia menjadi satu kesatuan, katanya Rocky kan nggak boleh retak ya. Jadi kita harus jadi satu kesatuan. Kita harus memegang sebuah persatuan, apa namanya, konsep persatu, yaitu persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Persatuan yang bulat mutlak yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Bagaimana caranya kita bisa mencapai suatu persatuan yang bulat mutlak sehingga kita tidak ada keretakan, tidak retak, dan itu menjadi satu kesatuan, dan itu menjadi akar kita gitu, bisa menjadi akarnya kita kan. Ternyata akarnya ada gitu ya, Bhinneka Tunggal Ika di zamannya Majapahit, yaitu bagaimana mempersatukan karena keesaan Tuhan, mempersatukan Hindu Siwa dan Buddha gitu kan. Sama-sama merasa berasal dari ciptaan yang sama, penciptaan yang sama, sama-sama makhluk Tuhan, ya kan, sama-sama makhluk dari asal yang sama, penciptaan yang sama. Ya udah, kita menjadi bisa melampaui agama kita masing-masing, persatuannya gitu kan, bisa kita merangkul umat-umat lain gitu kan. Apalagi yang namanya bicara ketuhanan itu kan bicara cinta kasih ya guys, cara cinta kasih. Kita menjunjung tinggi cinta kasih itu artinya kita harus saling mengasihi dan sama manusia, semua makhluk. Karena kalau kita bicara Tuhan kan kita bicara semua makhluk gitu. Semua makhluk itu milik Tuhan kan, diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita dapat bersatu di situ walaupun kita beraneka ragam, ya kan? Bukan sekedar perjanjian damai, tapi sudah menjadi satu keluarga besar. Perjanjian kita sudah satu keluarga besar, tubuh yang satu gitu loh. Bukan perjanjian antar kelompok yang berbeda, hidup berdekatan supaya terjadi perdamaian, keamanan dan lain-lain, mengadakan suatu perjanjian damai, bukan cuma sekedar kayak gitu. Nah gitu, itu yang disebut dengan ideologi, karena dia dapat menyatukan kita semua tanpa ada keretakan. Bhinneka Tunggal Ika itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa mengajar kebaikan dan kemanusiaan yang adil dan beradab untuk memastikan semua pihak aman, damai, sejahtera, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang terancam. Nah kan begitu, kita menjadi satu kan. Persatuan Indonesia itu kita benar-benar persatuan yang bulat mutlak, yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan. Dan itu menjadikan persatuan kita itu bisa menjadi ideologi. Karena kita semua sudah tidak ada keretakan, tidak ada pemisahan manusia di situ. Karena suku, ras, dan agama, Bhinneka Tunggal Ika itu seperti itu. Nah sehingga gotong royongnya kita juga, ya kerja bersama ya kita, yang mengamati demokrasi. Maka demokrasi kita juga harus demokrasi yang terpimpin ya. Kita bukan demokrasi liberal. Kalau Rocky Gerung kan demokrasinya liberal. Dia nggak bakal ngerti demokrasi terpimpin Rocky Gerung, karena dia nggak bisa melihat bahwa kita bisa menjadi satu kesatuan ya, tubuh yang satu. Rocky Gerung nggak mampu menalar bagaimana kita menjadi satu kesatuan itu. Artinya Rocky Gerung juga belum mampu menalar apa fungsi daripada sila 1 dan sila 2 di dalam menjadikan kita itu satu kesatuan tubuh, satu kesatuan bangsa Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi, yang satu kesatuan yang tidak pecah, yang tidak retak. Dan itu ya, kerakyatan atau demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan, kesetaraan, kemudian ada ya menjunjung tinggi permusyawaratan juga, ada perwakilan kan gitu kan. Nah itu ideologi buat kita ya, kerakyatan ya. Kenapa? Secara bisa kedaulatan rakyat ya, demokrasi kita kan kerakyatan yang berkedaulatan rakyat. Kerakyatan itu ya ideologi, ya kan? Karena ini kan bicara kepemimpinan yang namanya kerakyatan. Sebaik-baiknya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan. Ya, sebaik-baiknya kepemimpinan adalah kepemimpinan yang kerakyatan atau republik, gitu kan? Terus kita republik itu berkedaulatan rakyat. Nah, dari mana kedaulatan rakyat ini? Ya, bukan karena baca Rousseau ya, seperti katanya si Rocky Gerung ya, bukan cuma kita itu. Kedaulatan rakyat itu adalah kejadian dan kelahiran, takdir kelahiran kejadian bangsa kita ketika kita menyatakan proklamasi, ya kan?
Ketika kita lahir di proklamasi, kita menjadi rakyat berdaulat. Nah ini yang belum diengeh sama Rocky Gerung. Ya belum diengeh itu bahwa kita rakyat berdaulat. Maka kedaulatan rakyat Indonesia gitu. Kenapa kita menjadi rakyat berdaulat? Karena ketika kita menyatakan proklamasi, ada terjadi perpindahan kekuasaan di situ dari tangan si kolonial kepada tangan rakyat Indonesia. Nah itu yang kita lihat sebagai kenapa kita menjadi berkedaulatan rakyat. Kenapa rakyat Indonesia itu menjadi rakyat yang berdaulat, kan? Rakyat dari Sabang sampai Merauke yang berdaulat sebagai satu kesatuan. Jadi satu kesatuan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang berada di bawah kolonialisme Belanda itu adalah rakyat yang berdaulat, yang kedaulatannya dia dapat dari menyatakan proklamasi, menyatakan berlepas diri dari si kolonial dengan pernyataan kemerdekaan proklamasinya 17 Agustus 1945. Cuman ya konsekuensi logisnya adalah rakyat Indonesia harus mempertahankan kemerdekaannya kan, karena kemerdekaannya bukan dikasih oleh kolonial. Jadi kalau si kolonial itu datang ya kan mau mengambil kembali kemerdekaan kita, mau merampas kemerdekaan kita, ya kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dengan istilahnya merdeka atau mati gitu. Makanya saya bilang tadi Rocky Gerung itu belum paham sampai ke sana, dia nggak bisa belum bisa nangkep ya bahwa Pancasila sebagai ideologi karena dia nggak tahu yang disebut akar di dalam Pancasila itu, yang disebut akarnya bangsa Indonesia di dalam Pancasila itu. Dia nggak tahu itu. Rocky Gerung. Dia taunya Pancasila itu hasil Bung Karno mengumpulkan pikiran-pikiran dunia, ya kan, mengkompilasi katanya pikiran dunia, lalu dituangkan dalam bentuk 5 sila. Wah ini kan kacau, nggak kayak gitulah, ya kan. Bung Karno pernah kok bilang bahwa Pancasila itu 5 mutiara yang digali dari buminya rakyat Indonesia kan. Gitu, maksudnya dari dalam hatinya rakyat Indonesia. Jadi kedaulatan rakyat kita juga ideologi karena kita memang rakyat berdaulat, kita lahir. Jadi kita mempunyai akar kedaulatan rakyat. Akarnya dari mana? Sebagai buah daripada pernyataan proklamasi berlepas diri dari penjajah, kita lahir, kita tampak oleh bangsa-bangsa lain di muka bumi, nongol kita, merojol kita gitu kan, dan kita lahir sebagai rakyat berdaulat. Ya artinya kita bukan lagi jajahan si kolonial, cuman kita harus mempertahankan kemerdekaan itu kan. Dan keadilan sosial, kata Rocky Gerung, dari mana Bung Karno mendapatkan keadilan sosial? Karena dia baca Karl Marx. Salah, ya kan? Salah, bukan dari situ. Keadilan sosial itu adalah turun-temurun, ya, hasil turunan daripada idealisme yang disebut kemerdekaan dan kebangsaan gitu. Dari mana kita itu? Ya memang dia pernah baca Karl Marx, baca ini, baca itu, bla 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 segala macam. Tapi itu hanya untuk membuktikan bahwa akarnya Indonesia itu benar, bukan nyontek gitu ya, bukan diambil, bukan mengambil, kumpulin kayak kata Rocky Gerung tadi kan, mengkompilasi atau mengumpulkan pikiran-pikiran dunia terus dipakai, dituangkan dalam bentuk 5 sila. Enggak. Justru apa yang dibaca oleh Bung Karno itu mengkonfirmasi ya kebenaran daripada akar yang kita punya. Salah satu contohnya keadilan sosial yang merupakan turunan daripada idealisme kemerdekaan ya, kemerdekaan. Makanya kan ada mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah itu. Jadi keadilan sosial itu turunan daripada idealisme kemerdekaan yang menjadi paham, keyakinan, kesadaran daripada bangsa Indonesia yang tadinya dijajah ratusan tahun, sehingga dia menyadari akan kemerdekaan, dia diberikan oleh Tuhan suatu pemahaman atau suatu kesadaran yang tinggi sekali, yaitu kemerdekaan. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan gitu. Sehingga bangsa Indonesia ini bangsa yang menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Jadi kalau ke hubungan kita dengan bangsa lain gimana? Ya hubungan kita itu bukan imperialisme kolonialisme lagi, bukan penaklukan dan pendudukan, tapi hubungan kita berpegang teguh pada kemerdekaan dan kebangsaan. Artinya bahwa kita menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa lain,
urusan dengan bangsa-bangsa lain adalah urusan saling menguntungkan ya. Berkomunitasnya kita dengan bangsa-bangsa lain, ya kan? Itu adalah persaudaraan bangsa-bangsa. Nah, dan yang kemudian menjadi dan sudah dipakai sama kita sejak kita menjadi bangsa ya Sumpah Pemuda itu. Kita di situ menjadi satu nusa, satu bahasa, satu bahasa. Ada kesetaraan, ada persamaan di situ. Dan ada kemerdekaan yang artinya kita saling menghormati, saling menghormati kemerdekaan untuk eksis sesuai dengan corak masing-masing. Sehingga kita menjadi Indonesia satu nusa, satu bahasa, satu bahasa. Yang mendapat mindset Indonesia Raya 3 stanza merah putih kan begitu kan, sehingga kita di situ kelihatan kita mempunyai akar yang terbentuk tentu saja sejak dulu ya, misalnya akar kita ada ketuhanan ya kan, ada kemanusiaan. Kalau ketuhanan dan kemanusiaan kan itu kan ajaran para nabi ya, jadi kita bangsa yang beragama sejak dulu, bukan cuma dari Hindu tapi sejak pra-Hindu juga kita sudah berpikir ketuhanan kan dan kemanusiaan. Ketuhanan dalam pengertian mengejar kebaikan, kebajikan, integrasi untuk semua makhluk, sehingga persatuan kita dapat melampaui agama kita masing-masing gitu. Bukan hanya kita bisa mengasihi sesama agama, tapi kita juga bisa mengasihi orang-orang dari luar agama kita sendiri kan. Yang mengkerucut menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan kita adil dan beradab, kita dapat berdamai, bersatu, bekerja sama, bergotong royong kan gitu kan. Dan kita karena kita seperti itu kehidupannya ya udah harus keadilan sosial dong. Jadi bukan dari Karl Marx. Ya itu adalah kejadian bangsa kita sendiri. Ya bagaimana Tuhan mentakdirkan pada kejadian dan kelahiran kita itu suatu kristalisasi yang sedemikian rupa. Dan kristalisasi inilah akarnya kita dan menjadi dasar pemikiran untuk menyusun sila-sila Pancasila itu. Nah makanya Pancasila baru bisa dibilang ideologi itu.